Halo, selamat datang kembali di Acting Review yang kemarin sempat libur selama 1 minggu. Di Acting Review kali ini kita akan membahas sebuah film dengan judul The Father, film yang dimainkan atau dibintangi oleh Anthony Hopkins dan juga Olivia Colman. Yang di film ini Anthony Hopkins sekali lagi berhasil memasuki hampir semua penghargaan yang prestis di dunia keaktoran. Dari mulai Golden Globe, kemudian BAFTA, Screen Actors Guild, hingga Oscar. Terakhir, nama Anthony Hopkins masuk ke berbagai macam penghargaan adalah lewat permainannya di film The Two Popes, ya, di mana dia berhasil menyabet beberapa penghargaan dan mendapatkan banyak nominasi di penghargaan-penghargaan tersebut. Setelah permainan matangnya di The Two Popes itu, kakek berusia 83 tahun ini kembali menggemparkan dunia seni peran dengan apa yang kita bilang tadi, permainannya di film The Father. Banyak banget nominasinya. Dan ketika kami menonton trailernya, awalnya kami berpikir kalau mungkin ini soal kedalaman permainan, emosi Hopkins saja. Kenapa orang-orang bilang ini bagus? Karena emosinya dalam aja, yang sudah sering banget dilakukan sama Hopkins di banyak film dia. Tapi setelah kami menonton hampir lebih dari 3 kali, kami bisa bilang ini bukan hanya soal permainan emosi yang intens saja. Kalau mau bicara soal capaian fisiologis seperti biasanya, ya, sepertinya untuk permainan Anthony Hopkins dan Olivia Colman di The Father, kita lewatkan saja untuk aspek tersebut, terutama fisiologis yang berhubungan dengan bentuk jalan atau laku tubuh yang tumbuh dari luar, bukan laku tubuh yang tumbuh atau muncul karena operasional dalam yang bekerja ketika peristiwa dijalani. Untuk laku tubuh yang terakhir kami sebutkan tadi, itu agak berbeda cara melihatnya. Kita akan bahas itu di artikel yang lain, atau mungkin juga di artikel ini. Nah, menilik permainan Anthony Hopkins di The Father, fokus kami ada pada pertumbuhan pikiran yang kompleks dan respon karakter ini atas pertumbuhan pikiran dan ingatan yang kompleks itu. Seperti yang kalian ketahui, kalau kalian sudah baca sinopsis atau nonton The Father ya, karakter Hopkins yang namanya Anthony ini mengalami kondisi ingatan yang perlahan-lahan mulai hilang karena usia. Atau dalam bahasa keren demensia, atau dalam bahasa kita pikun. Hopkins merespon perubahan pikiran dan ingatan yang kompleks itu dengan cukup baik. Meski awalnya kami harus mengerahkan segala perhatian untuk membaca bagaimana Hopkins melakukan hal tersebut. Misalnya di adegan awal ketika Anne, anaknya masuk tapi yang muncul bukan wujud Anne yang dikenali oleh Anthony. Di sana kita bisa melihat keterkejutan muncul yang kemudian perlahan berubah jadi kebingungan. Kami rasa pertumbuhan emosi ini relevan dengan kondisi karakter. Bayangkan saja, Anthony adalah karakter yang dengan sadar menderita hilang ingatan. Kemudian ia menghadapi peristiwa di mana ia melihat anaknya muncul tapi bukan dengan wujud anaknya yang selama ini dia kenal. Dalam logika paling sederhana, pasti akan muncul keterkejutan terlebih dahulu, kemudian kebingungan karena pikirannya mencoba mengkonfirmasi ingatannya sendiri. Lalu setelah kebingungan itu kita bisa melihat Anthony berusaha meyakini ingatannya dan seperti mengatakan pada dirinya sendiri kalau mungkin ia lupa soal wujud anaknya dan yang ada di depan itu adalah benar-benar anaknya meskipun ia ragu. Lalu kemudian untuk menutupi keraguan-raguannya itu kita bisa melihat senyuman yang agak aneh. Yang senyuman itu kami pikir bisa disebut sebagai salah satu contoh capaian fisiologis, tapi bukan yang berasal dari luar, melainkan dari operasional dalam yang terjadi di diri Anthony ketika peristiwa itu berlangsung. Pola yang sama juga terjadi di adegan lain, misalnya pada adegan ketika Anthony bertemu dengan Paul di awal film ya. Di adegan tersebut kita bisa melihat keheranan muncul terlebih dahulu, kemudian upaya mempertahankan diri muncul dan perlahan menjelma menjadi kemarahan. Dari proses itu kita bisa melihat bahwa marahnya Anthony adalah sebuah bentuk perlindungan diri. Lalu jika kita perhatikan lagi, masih di adegan yang sama ya, kita bisa melihat perubahan emosi yang menarik dari Anthony saat Paul menyatakan bahwa dia adalah suami dari Anne, anaknya si Anthony. Di sana kita bisa melihat kemarahan yang perlahan berubah jadi kebingungan. Lalu pola pengendalian dan konfirmasi atas ingatannya sendiri, pola yang sama itu terjadi lagi. Sekali lagi, pola pengendalian emosi yang sama muncul di banyak adegan setelahnya, terutama di adegan-adegan yang berhubungan dengan kemampuan Anthony memakai ingatannya. Selalu dalam momen terkejut, kemudian bingung, lalu disusul dengan momen konfirmasi, lalu mencoba menerima kondisi Anthony yang memang tidak memiliki ingatan yang kuat lagi. Tapi yang menarik adalah meski polanya sama, dinamikanya selalu berwarna. Bukan hanya dinamis dan berwarna ya, tapi semua perubahan emosi yang dilakukan oleh Anthony kami rasa tepat, termasuk dengan ledakan-ledakan emosi dan perubahan emosi, entah yang drastis atau yang tidak. Semua dilakukan dengan pijakan yang kuat dan tidak mengarang bebas. Kami rasa itulah yang membuat permainan Hopkins jadi menarik sekaligus tidak artifisial.
Hopkins sama sekali tidak mengarang. Ia tahu betul semua alasan dari kemunculan emosinya. Jika diperhatikan baik-baik, Hopkins tidak hanya menggunakan prinsip inside out atau outside in saja, tapi inside outside. Artinya, proses operasional dalam berjalan beriringan dengan proses operasional luar. Keduanya saling mendukung satu sama lain. Hal itu membuat permainan Hopkins jadi makin kuat. Nah, semakin berjalannya film, kita semakin melihat banyak adegan di mana Hopkins bermain semakin intens. Dan yang menarik adalah secara konsisten grafiknya naik dan sesuai. Tidak ada lompatan-lompatan yang tiba-tiba. Dan kami rasa itu tepat. Tokoh yang dimainkan Hopkins di The Father itu bukan orang gila kan? Atau orang dengan kondisi mental tertentu. Ia hanya pikun. Semua emosi yang dijalankan oleh karakter ini itu berdasar dan tidak tiba-tiba. Salah satu adegan dengan perjalanan yang tepat adalah ketika Anthony ditampar oleh Paul di awal. Di sana kita bisa melihat emosi yang tumbuh sangat menarik, perlahan dengan pijakan yang kokoh dan sesuai dengan peristiwa. Kami rasa pada tahapan itu ada banyak emosi yang dijalankan oleh Anthony. Ia mungkin memulai dengan kebingungan, lalu mungkin ada sedikit kemarahan yang perlahan berubah jadi rasa takut ketika Paul perlahan mulai berjalan mendekat sampai si Anthony kemudian ditampar. Kita lalu melihat tangisan yang kami pikir adalah salah satu bentuk kelelahan atas kondisinya sendiri sekaligus perwujudan dari ketakutannya. Hal yang sama tapi jauh lebih kuat kita lihat lagi terjadi di adegan terakhir ketika ia merengek seperti anak kecil dan memanggil ibunya. Di bagian itu kita bisa melihat kelelahan dan kemuakan yang teramat sangat dan perasaan menyerah yang besar sekali. Anthony mungkin berpikir bahwa ia tidak tahu lagi harus berpegang pada siapa. Anaknya, si Anne, sekarang sudah jauh di Paris dan ia mau tak mau harus diasuh oleh petugas panti jompo. Anthony kini benar-benar sendiri. Tangisan yang seperti anak-anak itu kami tangkap sebagai tangisan karena ketakutan atas kesendirian yang harus ia hadapi sekarang. Lalu bagaimana dengan Olivia Colman? Olivia Colman tetap muncul sebagai seorang aktris yang berkualitas. Pertama, dia bisa jadi partner main yang sangat baik untuk Hopkins. Selain sebagai seorang partner main yang baik, ia juga tetap berdiri sendiri sebagai manusia. Dalam hal ini sebagai tokohnya Anne. Olivia menjalankan semua emosi karakternya sesuai dengan umpan yang diberikan oleh Hopkins. Ia merespon dengan tepat. Nggak hanya itu, jika kami bilang di The Father Hopkins menjalankan operasional dalam dan luar beriringan, Olivia Colman pun begitu. Perasaan yang terjadi di dalam diri Anne tetap dijalankan dengan sangat baik. Pun Olivia sebagai Anne tetap mendengarkan dan merespon segala yang terjadi di luar dengan sangat baik. Kami sama sekali nggak heran kenapa Olivia Colman dan Anthony Hopkins berhasil masuk ke banyak penghargaan termasuk Oscar. Kami juga nggak heran kenapa Anthony Hopkins berhasil mendapatkan BAFTA. Dia memang pantas. Mereka memang pantas. Permainan ensemble yang luar biasa dan ciptaan personal yang juga luar biasa membuat mereka berdua pantas mendapatkan segala pujian atas permainan mereka di The Father. Itu menurut kami, bagaimana menurutmu? Terima kasih, jangan lupa subscribe, jangan lupa komen, like, share, dan kita akan ketemu di acting review berikutnya. Terima kasih, Viva Actor.